Halo semuanya. Iya, itu aku tuh yang kecil itu. Nah, kenalin nih, aku Maria. Aku bakal bawa kalian buat pengenalan mengenai fitur nih. Bareng-bareng teman aku nih. Ayo kenalan bareng mereka juga ya. Ini Virgin, ini Michelle, ini Yolan. Nah, tanpa lama-lama lagi, sini aku mau jelasin nih fitur tuh apa sih. Oh, aku lagi tuh yang ngejelasin. Nah, ya udah. Nah, apa sih fitur tuh apa sih? Fitur tuh kayak karya jurnalistik yang mengandung unsur emosi. Nah, banyak sekali nih sekarang orang-orang atau penulis menggunakan fitur sebagai unsur storytelling mereka, guys, untuk lebih mendalami emosinya. Lalu ciri-ciri fitur itu apa aja sih? Pertama, ciri-ciri fitur itu lengkap, guys. Jadi mengenai dari awal pembuka sampai penutup itu lengkap ceritanya. Lalu selain itu ada subjektif juga. Lalu non fiksi mengandung unsur human interest, lalu tidak cepat basi. Selain non fiksi dengan tidak cepat basi, karena feature ini tuh sebagai mendalami cerita gitu, dan biasanya itu mengenai amanat-amanat yang mendalami supaya orang-orang tuh kayak menyadari mengenai dunia, masalah-masalah dunia seperti itu. Jadi untuk struktur feature sendiri itu ada 5, yaitu judul, teras, bridge atau jembatan, tubuh atau isi, dan penutup. Jadi untuk masuk ke yang judul dulu, judul itu dibuatnya tidak terlalu panjang, tapi harus menarik karena judulnya jadi salah satu faktor yang membuat pembaca mau untuk membuka artikel feature kita. Untuk teras atau bagian lead ini berisi tentang gambaran umum dan singkat tentang apa yang disajikan dalam feature. Untuk pembuatannya itu membutuhkan kreativitas karena bagian ini menjadi salah satu bagian penting untuk membuat pembaca merasa tertarik dengan apa yang terjadi dalam feature. Sehingga dalam bagian ini perlu memuat fakta-fakta yang paling menarik dari keseluruhan. Untuk struktur yang ketiga itu ada bridge. Bridge ini merupakan penghubung antara lead dengan isi. Bridge ini berfungsi untuk membuat feature lebih terstruktur. Jadi arah ceritanya bisa lebih jelas dibandingkan kalau tidak ada bridge. Lalu ini merupakan bagian yang paling inti, yaitu isi. Isi ini berisi tentang informasi-informasi penting yang ada. Dan biasanya bagian ini tuh merupakan bagian yang paling panjang dari sebuah feature. Untuk yang terakhir itu ada penutup. Penutup ini dibuat agar pembaca merasa terkesan dan isinya biasanya mengenai rangkuman ide yang bisa menjadi inspirasi bagi pembaca. Jadi bukan sekedar kesimpulan, tapi jadi sesuatu yang bisa dikenang juga oleh para pembaca. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis feature. Berdasarkan isinya, feature dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada feature human interest. Feature ini berisikan tentang kisah yang mampu menyentuh emosi pembaca, membangkitkan perasaan sedih, kecewa, marah, maupun gembira. Lalu yang kedua ada bright feature. Jenis feature ini berbentuk tulisan pendek. Kenapa disebut tulisan pendek? Karena biasanya memuat 100 hingga 250 kata. Umumnya ditulis dengan gaya anekdot dengan klimaks pada akhir bagiannya. Dan bright feature ini kaya akan unsur human interest. Lalu jenis yang ketiga ada feature pengalaman pribadi. Jenis ini isinya berupa pengalaman pribadi penulis atau mengangkat kisah pengalaman orang lain. Lalu pengalaman yang diceritakan dalam jenis feature ini sifatnya unik dan luar biasa. Lalu yang keempat ada jenis feature sidebar. Jenis feature ini berhubungan dengan peristiwa aktual. Tidak hanya mengangkat peristiwa aktual, feature sidebar ini juga menceritakan sisi lain dari sebuah peristiwa yang mengandung unsur human interest. Lalu yang kelima ada jenis feature wawancara. Jenis feature ini didasari pada wawancara, dikhususkan untuk membahas suatu dialog antara jurnalis dengan tokoh yang diwawancarai, misalnya seperti artis atau tokoh masyarakat. Terkadang feature ini juga ditulis dengan format tanya jawab. Lalu yang keenam ada feature profil. Jadi jenis feature ini mengisahkan tentang karir, pengalaman, hobi, atau kisah cinta dari seseorang yang menjadi tokoh di dalam cerita. Yang ketujuh ada feature sejarah. Jenis feature ini
berisikan tentang peristiwa sejarah yang barangkali sudah dilupakan oleh si pembaca. Tulisan ini memuat pengungkapan kembali catatan sejarah tanpa interpretasi serta pendapat penulisnya. Lalu yang terakhir ada feature perjalanan. Jenis feature ini biasanya ditulis oleh petualang atau pelaku perjalanan. Feature ini berisikan tentang laporan kisah perjalanan, fakta yang ditemuinya, serta kesan yang didapatkan selama menempuh perjalanannya. Langkah-langkah. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat feature yang baik. Yang pertama, kalian harus memastikan kalian memilih topik feature yang tepat. Kalian maunya bahas apa sih kira-kira, terus pakai jenisnya apa. Nah, yang kedua, kalian memilih ide. Kira-kira dalam feature itu, kalian mau masukin ide-ide apa aja sih? Kalian mau nyusun materi-materi apa aja, itu kalian harus siapin. Nah, lalu yang ketiga ada melakukan penelitian tahap awal. Materi atau hal yang mau kalian masukin ke dalam feature itu kalian harus teliti agar informasinya nggak salah ataupun informasinya nggak hoax. Pastikan informasinya tepat dan juga layak untuk disebarkan ke umum atau ke pembaca. Nah, yang keempat adalah melakukan penelitian lanjutan untuk mengumpulkan data. Ini tuh pastiin data-data feature kalian tuh benar, lalu data-data feature kalian juga lengkap, biar feature kalian tuh nggak setengah-setengah informasinya. Nah, lalu yang kelima adalah mulailah menulis sesuai struktur. Ya guys, jadi untuk menulis feature itu kalian nggak boleh sembarangan, kalian harus sesuai strukturnya biar jelas. Kira-kira feature ini kalau misalnya dibaca tuh informasinya dari apa ke apa dulu sih biar nggak berantakan dan rapih. Itu dia penjelasan feature dari teman-teman aku sama aku guys. Nah, semoga mengerti ya. Ayo kita tulis feature bareng-bareng ya. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan.